Jumpa lagi dengan Om Maning. Seperti biasa, kita akan belajar sehat cara alami. Kali ini sedikit beda karena Oma ingin sampaikan wawancara Oma dengan Dr. Hardi Pranata. Beliau adalah seorang ketua PDHMI. PDHMI singkatan dari Persatuan Dokter Herbal Medik Indonesia. Jadi perkumpulan para dokter yang sangat mendukung pengembangan atau pemanfaatan herbal Indonesia. Oke, kita simak wawancara kita dengan Dr. Hardi Pranata. Pendapat Dr. Hardi mengenai jamu Indonesia. Ya, jamu Indonesia itu sebetulnya merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita yang lebih kurang mungkin sudah hampir 1000 tahun ya, itu sejak adanya kita lihat di relief-relief di Candi Borobudur, di Bali dan di seluruh Indonesia, itu nenek moyang kita memakai jamu dalam untuk merawat kesehatannya, menjaga kesehatannya. Jadi tentu jamu Indonesia ini sebagai warisan budaya nenek moyang kita wajib hukumnya untuk kita pertahankan, kita lestarikan dan kita manfaatkan untuk menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Apalagi saat ini ada tendensi untuk back to nature. Jadi masyarakat umumnya kalau disuruh milih mana obat kimia atau milih obat yang berasal dari tanaman obat ataupun jamu dalam bahasa Indonesia itu jamu, maka kebanyakan masyarakat Indonesia itu 90% berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2010 oleh Kementerian Kesehatan, mereka mempercayai jamu bisa menjaga kesehatannya. Seperti itu. Itu tentang jamu untuk diabetes atau jamsi ini, Dok? Iya, jamu untuk diabetes atau penyakit diabetes mellitus. Memang penyakit ini akhir-akhir ini cukup melanda masyarakat Indonesia. Banyak kasus obesitas yang berkaitan juga berkorelasi dengan penyakit diabetes, umumnya diabetes tipe 2. Jadi karena di sini saya melihat komposisi dari jamsi itu terdiri dari beberapa herbal-herbal yang memang sudah lama dipakai oleh nenek moyang kita. Memang dipakai untuk mengobati kencing manis. Nenek moyang kita mengatakan kencing manis, dan ternyata setelah melakukan beberapa penelitian dan sudah juga diakui oleh Badan POM, memang jamsi ini memang bisa dipakai sebagai baik complementary, jadi pelengkap daripada pengobatan dasar untuk kencing manis bagi para dokter sebagai complementary. Tetapi ada kalanya pada saat dimana masyarakat itu mungkin tidak cocok memakai obat bahan kimia, jamsi ini kelihatannya bisa sebagai alternatif. Seperti itu. Jadi menurut pengalaman Dr. Hardi, jamsi ini bisa dipakai oleh penderita diabetes yang level mana, Dok? Umumnya yang tipe 2 diabetes. Jadi kita tahu bahwa kerja daripada obat-obat herbal yang berkhasiat pada pasien dengan diabetes mellitus itu ada yang insulin-like, kerja seperti insulin. Kemudian ada juga yang bekerja memicu kerjanya sel beta pankreas. Kemudian yang ketiga, ada yang bekerja untuk seperti GLP-1 itu adalah glucagon-like peptide, yaitu menghambat pembentukan glikogen di liver. Dan yang keempat adalah menghambat absorpsi glukosa di usus halus. Kelihatannya herbal-herbal yang berkhasiat untuk diabetes mellitus ini bekerja di 4 titik seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau obat kimia kan dia bekerja pada satu titik. Pada herbal sering bekerja multi action, jadi di beberapa titik yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jamu Indonesia atau jamsi khususnya, itu apa yang harus dilakukan? Sebetulnya masyarakat itu sudah percaya, sudah percaya sama jamu. Hanya tentu
kalau ingin dipakai oleh para dokter, tentu melalui suatu proses penelitian. Nah, saat ini pemerintah harus melaksanakan Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 yang dimana melaksanakan juga pengobatan tradisional. Nah, juga Permenkes tahun 2014 di mana juga mengisyaratkan bahwa herbal atau jamu bisa masuk melalui jalur integrasi, di mana kami juga kebetulan sudah membuat formularium obat herbal asli Indonesia yang nantinya dipakai oleh para dokter. Formularium obat herbal asli Indonesia ini memang intinya ya jamu sebetulnya, tapi tunggal, dan ini akan kami lakukan sosialisasi pada para dokter. Awalnya mungkin dipakai oleh para dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit pemerintah, tapi selanjutnya mungkin akan dipakai oleh para dokter sebagai bagian daripada pengobatan yang terintegrasi. Ini untuk para dokter. Tetapi juga pemerintah mengisyaratkan juga, menjalankan amanat juga bahwa jamu itu pun bisa sebagai komplementari yang dipakai oleh penyihat-penyihat tradisional. Yang ketiga, karena jamu di Indonesia itu secara empiris sudah minimal 3 generasi dipakai secara aman dan juga mempunyai efektivitas, itu pun juga dipakai di kalangan masyarakat dalam bentuk toga tanaman obat keluarga. Jadi secara keseluruhan pemerintah mendukung kemauan masyarakat untuk memakai herbal atau jamu sebagai bagian daripada perawat kesehatannya, termasuk juga mengobati penyakitnya. Seperti itu. Ya, lalu apa hubungannya dengan dokter-dokter yang telah melakukan penelitian atau disebut saintifikasi jamu itu, Dok? Ya. Apakah semua jamu harus sebaiknya mengarah ke sana atau gimana? Ya, memang seperti itu. Jadi kita tentu ada jamu yang memang sudah 3 turunan dipakai, dan Badan POM yang sudah terdaftar tentu melalui klasifikasi jamu, yaitu secara empiris. Kedua, obat herbal terstandar. Yang ketiga, fitofarmaka. Nah, jamu yang tersertifikasi ini memang program lintas pemerintah untuk mempercepat begitu banyaknya ramuan-ramuan jamu yang memang sudah dipakai di kalangan masyarakat dan memang sudah jelas aman. Kemudian dilakukan satu proses yang disebut penelitian berbasis pelayanan, yaitu melalui Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010 yang disebut dengan Permenkes Sertifikasi Jamu. Nah, di sini memang sudah dilatih sekitar 400 orang dokter di seluruh Indonesia yang siap untuk melakukan penelitian berbasis pelayanan untuk jamu-jamu yang akan dilakukan sertifikasi. Yang termasuk mungkin Jamsi ini juga akan dari penelitian berbasis pelayanan. Seperti itu. Kembali ke penyakit diabetes, sebetulnya diabetes itu apa sih? Kadang-kadang kan masih masyarakat masih bingung ya, apakah diabetes itu sendiri bisa sembuh atau tidak gitu kan? Iya, betul. Memang klasifikasi diabetes mellitus kan ada diabetes tipe 1, di mana memang pankreas di sini beta sel pankreas tidak mampu membuat insulin. Itu biasanya karena kelainan genetik, kelainan bawaan, di mana biasa sejak usia dini sudah ketahuan. Jadi sejak kecil sudah ketahuan dengan komplikasi ketoasidosis, jadi seperti itu. Kemudian yang terbanyak itu hanya 10% yang diabetes tipe 1. Yang diabetes tipe 2 itu 90%. Itu karena perubahan pola hidup, perubahan pola makan, dan pola pikir. 3B itu menyebabkan terjadi penyakit diabetes mellitus. Jadi kita akan berdasar definisi, kalau kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg/persen, nah itu disebut diabetes, apalagi dengan gejala klinik. Gejala kliniknya ada 3P, yaitu polidipsi, banyak minum, poliuri, banyak kencing, dan polifagia, banyak makan. Itu 3P. Kalau sudah gejala timbul dengan kadar gula puasa lebih dari 126 mg/persen, kita boleh katakan secara klinis menderita diabetes mellitus. Atau dengan cara pemeriksaan gula darah sewaktu,
Kalau lebih besar dari 200 mg per cm disertai dengan gejala klinis yang tadi saya sebutkan, itu sudah boleh juga dibilang diabetes mellitus. Dan memang ada tipe-tipe yang lain yang disebut diabetes mellitus gestasional, jadi karena waktu hamil, kehamilan, dan juga ada diabetes mellitus karena penyakit-penyakit lain yang bersamaan yang tidak kita uraikan di sini. Tapi 90% pasien itu umumnya diabetes tipe 2 seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seseorang apabila mempunyai garis keturunan diabetes? Apakah dia pasti kena diabetes atau ada jalan lain untuk bisa mengatasi supaya seseorang tidak menderita diabetes? Memang betul, diabetes ada disebut keturunan, jadi berpotensi untuk terkena. Tentunya kalau memang seperti itu, sejak usia dini sudah mulai membatasi segala sesuatu yang memicu beratnya kerja sel beta pankreas, beratnya sekresi insulin. Jadi hindarilah banyak makan yang mengandung karbohidrat yang berlebihan, yang nilai glikemik indeksnya tinggi, itu kita hindari. Seperti terus terang gula, ya termasuk madu, termasuk juga gula pasir ya di sini. Kemudian roti, mie seperti itu ya dihindari, dikurangi lah porsinya. Kemudian juga dengan melakukan satu kegiatan aktivitas fisik yang cukup, menghindarkan obesitas, karena salah satu faktor munculnya diabetes tipe 2 itu kan obesitas. Karena pada obesitas dikeluarkan hormon yang disebut resistin. Resistin itu resisten insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar lemak, tumpukan lemak di tubuh kita. Hindarilah obesitas, banyaklah olahraga, aktivitas, rubahlah pola makan yang pola makan sehat. 4 sehat 5 sempurna itu cukup baik diterapkan. Nah, itulah yang cara-cara bagaimana meskipun sudah disebut turunan, kita masih bisa menghindari. Sejak muda harus sudah waspada diabetes, jangan setelah usia 50 tahun, tapi sebaiknya pada usia, misalnya dia sejak 10 tahun, bangunlah kesadaran anak-anak sebetulnya sejak usia dini. Jangan biasakan anak-anak pergi ke tempat-tempat di mana konsumsi karbohidrat berlebihan, misalnya makan hamburger, kemudian makan nasi yang nasinya banyak, nasi putih. Ada nasi-nasi yang baik seperti beras merah, terakhir ada beras hitam, itu baik sekali. Jangan lupa, dulu perkebunan tebu banyak dan kita waktu kecil sering makan tebu. Tebu meskipun manis, kalau dimakan secara orisinal tebu, dia mengandung sakarosa yang intinya dapat menurunkan kadar gula. Itu beda dengan gula pasir. Apalagi setelah melakukan proses rafinifikasi, justru karena gula pasir inilah juga salah satu penyebab timbulnya diabetes itu. Ya. Biasanya organ-organ apa yang menjadi dampak dari penyakit diabetes yang tidak bisa diatasi, seringnya begitu ya? Ya, jadi untuk diabetes tentunya ada komplikasi makrovaskuler dan komplikasi mikrovaskuler. Komplikasi makrovaskuler berupa penyakit jantung koroner, timbulnya serangan jantung. Kemudian makrovaskuler yang ada pada otak, yaitu timbulnya stroke. Termasuk juga komplikasi demensia vaskuler. Jangan lupa bahwa tidak hanya timbulnya stroke saja pada otak, tapi timbulnya demensia vaskuler, kepikunan karena gangguan pembuluh darah. Nah, komplikasi mikronya itu biasanya pada neuropati, jadi rasa kesemutan, kemudian juga retinopati, jadi mata yang kabur, dan juga jangan lupa pada seksual, organ seksual di sini impotensi, tidak mampu untuk ereksi, terus libido juga menurun, dan kadang-kadang beberapa pasien juga berkaitan dengan nafsu makan juga. Tadi berkaitan 3P itu ya. Pada insulin tadinya kita berikan kalsi terus kombinasi dengan obat oral anti diabetes, ternyata bisa lepas dari insulin. Oh, dan saya yang bisa lepas benar? Ya, lepas dari insulin. Ada juga dalam pengobatan saya ini
pasien yang dengan neuropati juga tadinya sangat tergantung dengan obat-obat anti neuropati, kita sekarang sudah mulai berkurang. Jadi efek terhadap komplikasi mikrovaskuler itu juga ada saya lihat ada juga, karena ternyata saya melihat di dalam Jamsi ini ada pegagan ini bekerja di mikrovaskuler, dia memperbaiki fungsi endosel pegagan. Maka itu pasien dengan gangguan memori, pasien dengan gangguan di otak, vaskuler di otak sehingga demensia, kombinasi Jamsi yang mengandung pegagan tentu juga baik untuk otak. Gitu. Ya. Maksud juga sambiloto lebih ke arah ini. Sambilotonya untuk menurunkan kadar gula darahnya. Kalau pegagan efeknya di vaskuler. Vaskuler. Kalau tentang temulawaknya itu benar nggak, ada sebagian yang berpendapat bahwa temulawak itu bisa memperbaiki fungsi pankreas. Apa benar? Ya. Jadi kelihatan temulawak itu kan punya efek antioksidan, juga punya efek di vaskuler. Jadi untuk proses-proses di vaskuler itu juga berkhasiat. Jadi temulawak itu juga bisa melindungi liver. Pasien dengan diabetes dengan obat-obat kimia yang dikonsumsi, tentu temulawak juga baik untuk hepatoprotektor, melindungi. Kemudian untuk merangsang beta sel pankreas, memproduksi insulin. Yang ketiga yaitu untuk mencegah kepikunan, karena di Amerika kurkumin itu diteliti untuk penyakit Alzheimer. Oh gitu ya. Jadi kurkumin dengan pegagan itu baik untuk otak, untuk mengurangi risiko demensia pada pasien diabetes. Kalau dokter pernah ini menerima mahkota dewanya sendiri? Kalau mahkota dewa terus terang saya belum banyak, cuma hanya klaim-klaimnya katanya untuk penyakit yang banyak kistanya, untuk inflamasi. Tapi saya terus terang tidak. Tapi kalau secara utuh Jamsi yang sedang ongoing, yang saya amati memang bisa untuk pasien yang dengan diabetes, komplikasi neuropati, kemudian demensia, ya misalnya sudah bisa memperbaiki, mengurangi gangguan daya ingat. Berarti ini kabar gembira juga ya dok ya, kalau ada Jamsi ini penderita diabetes yang harusnya suntik atau insulin terus menerus, itu memang benar mereka bisa terbantu ya. Jadi begini, tentu kan saya sudah jelaskan suntik, tapi tentu kombinasi dengan OAD yang lain. Iya. Itu adalah seni dokter untuk memberikan jenis obat kimia apa yang cocok pada mereka. Tentu bukan yang tipe 1 murni, ini tipe 2 yang kemudian dikombinasi insulin. Sekarang dengan masuknya Jamsi yang insulinnya bisa kita turunkan pelan-pelan, kemudian OAD-nya tetap, misalnya kita tetap memberikan metformin seperti itu, kombinasi dengan Jamsi. Jadi bisa bersinergi. Ya? Jamu dengan obat kimia bisa sinergi. Bisa sinergi. Tidak saling mengganggu, tapi justru mendukung kali ya. Jadi ini sebagai bagian daripada integrasi. Oh gitu. Integrasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Itu yang memang dikehendaki oleh undang-undang. Oh gitu ya. Undang-undang kesehatan, undang-undang kesehatan tahun 2009 mengisyaratkan seperti itu. Pemakaian obat-obat tradisional untuk menjaga kesehatan masyarakat, termasuk juga kalau bisa masuk di jalur integrasi, inilah maka dibuat program. Dibuat ini. Berarti kita ada kemungkinan bisa sejajar dong dengan bisa. Kenapa takut? Kenapa? Ya, karena kita kaya sekali ya dok. Kita bisa mendidik, tinggal dengan perjanjian nanti kemarin dengan ikatan dokter sanitasi jamu, makin banyak jamu yang masuk jalur sanitasi, jangan khawatir. Jadi saya memang kemarin kan usul jangan difokus tahun ini hanya untuk diabetes, tidak usah. Apa saja kita kerjakan. Kita seperti penjahit kok. Begitu ya. Seperti penjahit, tailor. Jangan lupa pengobatan pasien pun sifatnya tidak seperti fungsi kita sebagai penjahit. Penjahit yang bagus, dokter yang bagus bila bisa melayani pasiennya secara individual, bukan secara massal. Kalau obat-obat kimia kan berdasarkan data-data massal, tidak bisa manusia diperlakukan seperti itu. Harus secara individual, sama seperti apa bedanya seseorang datang menjahitkan baju
mengukur bajunya pas, dan orang bekerja, orang yang beli di toko yang hanya 3 M SM sama MM, pakainya masih kedombel kan, Iya, jadi iya. tidak nyaman kan, maka pengobatan sama seperti itu. Maka alangkah indahnya kalau para dokter memperlakukan pasien secara individual dan secara holistik. Tidak bisa berdasarkan data massal dipakai secara utuh pada pasien. Tetap kita memerlukan penyesuaian dosis, komposisi obat, dan juga edukasi. Gitu ya. Dan para pengusaha jamu Ya. jadi tersenyum. Ya, harus tersenyum. Tidak boleh pengusaha jamu sekarang merasa terpinggirkan dengan obat-obat kimia. Yang kita sediakan 90% obat kimia itu impor. Impor 90%. 90%. Wow. Nah, padahal bahan jamu kita 99% ada di Indonesia. Ada semua ya dok ya. Seperti itu. Dan kalau Itu- dari luar Iya. masuk. Kenapa kita itu- tidak mempunyai paradigma kembali ke bahan alam? Lebih banyak dokter yang meneliti jamu atau obat-obat bahan alam. Kenapa takut gitu? Iya, iya. Kenapa nggak boleh? Gitu? Kenapa nggak boleh? Gitu. Kita jangan didikte oleh farmasi-farmasi besar Oh, iya, iya. yang memang mereka mau menguasai perekonomian kita, menguasai pasar-pasar kita, kan seperti itu. Maka diperlukan jiwa nasionalisme, jiwa NKRI. Iya, iya. Kalau kita hanya jadi budaknya orang Barat, budaknya farmasi yang multinasional, perusahaan-perusahaan multinasional, ya kita seperti ini. Jadi jongosnya katanya Soekarno. Jangan mau jadi jongos. Ya, jadi kita harus jadi bos. Kita Ya? harus nasional juga, kita harus jadi majikan. Dokter Indonesia juga harus tersenyum, ikut bahu-membahu bersama para pengusaha termasuk jamu untuk memajukan kesehatan rakyat Indonesia. Ini adalah suatu idealisme, dan tentu banyak tantangannya, banyak hambatannya. Itu yang kami terima selama ini. Alhamdulillah kami masih kuat dan masih terus mendukung supaya jamu sebagai brand Indonesia dan menjadi warisan kebudayaan Indonesia yang nanti masuk di Undang-Undang Kebudayaan Nasional sebagai bagian daripada warisan budaya, sebagai heritage diakui oleh WHO, diakui oleh dunia. Itulah yang kami harapkan. Jadilah bangsa Indonesia yang mandiri, berdikari, ya, nasionalisme tinggi. Jangan takut karena digertak, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Akhirnya kita cuma jadi jongos. Timbulnya kembali saat ini banyak sekali pasien dengan diabetes kombinasi dengan tuberkulosis TBC. Dan kemudian di masalah giginya gampang patah karena timbulnya karies, karena infeksi yang timbul akibat komplikasi dari diabetes mellitus. Jadi sebenarnya diabetes itu bisa sembuh apa enggak dok? Pada dasarnya, dalam konteks sembuh tanda petik, sepanjang bisa betul-betul melaksanakan diet dengan baik, melakukan suatu aktivitas kegiatan olahraga, tapi juga jangan lupa dengan obat-obatan yang memang diperlukan. Tadi saya sudah jelaskan ada 4 titik tangkap obat yang bekerja pada pasien dengan diabetes. Memang mekanismenya beda-beda, tapi tentu kalau para dokter itu waspada dan teliti di titik mana pasien ini terkena diabetes mellitusnya, insya Allah bisa dikelola dengan baik. Ya. Jadi sementara orang berpendapat bahwa madu itu menyebabkan semakin meningkatnya gula darah, tetapi di dalam jangsi ini kan diolah dengan madu, Ya. tapi menggunakan teknologi nano dan fermentasi. Ya. Apa pendapat dokter? Jadi begini, madu yang telah mengalami fermentasi di dalam madu yang mengalami fermentasi itu tentu ada beberapa ragi, dan ragi itu punya efek untuk mempercepat terpecahnya glukosa di usus, sehingga tidak terserap sebagai glukosa, sudah menjadi air dan energi. Maka itu beda sekali madu murni dengan madu fermentasi, karena adanya unsur ragi di dalam madu itu. Jadi yang punya khasiat untuk menurunkan kadar glukosa itu ya
yang terfermentasi itu. Sama seperti tadi tebu, sari pati tebu kita hisap, di dalamnya ada juga zat yang memang menurunkan kadar gula. Jadi orang makan tebu insya Allah tidak terkena penyakit kencing manis. Nah, demikian tadi wawancara Oma dengan Dr. Hardi Pranata yang luar biasa ya. Potensi Indonesia sungguh bisa dibanggakan ya. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang. Semua orang bisa sehat.